إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di pagi hari ini. Harapan kita semoga Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan kepada Allah, terhindarkan diri kita dari maksiat kepada Allah, dan Allah terus berikan kekuatan dan kesehatan untuk kita sehingga sampai akhir hayat kita bisa menghambakan diri, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amal-amal ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita. Di masa subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali kajian singkat kita di pagi hari ini, yaitu di surah kedua mulai dari atas, dari surah Abbas, dari surah An-Naba, yaitu surah An-Nazi'at di juz 30. Di dalam surah An-Nazi'at yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala katakan wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yaitu gharqa yang mencabut nyawa dengan sangat keras, wan nasyiqati nashqa, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Jemaah yang dimuliakan Allah, di dalam dua ayat ini Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Sa'id Ibnu Jubair, Abu Saleh, dan Abu Dawiyah serta As-Sa'idi mengatakan sehubungan dengan firman Allah Subhanahu wa taala wan nazi'ati gharqa. Beliau mengatakan bahwa maksud daripada wan nazi'ati gharqa adalah para malaikat pesuruh Allah yang Allah suruh untuk mencabut ruh daripada makhluk-makhluknya, terutama manusia, yaitu gharqa, dengan sangat keras. Siapa yang dimaksud makhluk manusia yang dicabut nyawanya dengan keras? Maka Imam Ibnu Mujahid mengatakan yang dimaksud orang yang dicabut nyawanya dengan keras itu adalah orang-orang kafir, mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW, dia adalah seorang nabi utusan Allah, nabi yang terakhir. Bagaimana Nabi Muhammad SAW saja ketika di akhir hayatnya, ketika dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya yang disebut wan nasyiqati nashqa, malaikat-malaikat yang mencabut nyawanya dengan lemah lembut. Bagaimana Rasulullah SAW merasakan ketika nyawa dicabut dari jasad? Rasulullah SAW memanggil istrinya Sayyidatina Aisyah, kemudian memanggil anaknya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, dipanggil oleh baginda Nabi SAW. Beliau berbisik, seperti inikah wahai Fatimah sakitnya dicabut nyawa?
Ini untuk ukuran Nabi Muhammad. Untuk ukuran Nabi Muhammad. Beliau mengatakan seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya, ya Allah, seperti inilah sakit daripada dicabut nyawa. Sehingga Nabi berdoa, ya Allah, kalau seandainya sesakit ini yang disebut dengan mencabut nyawa, maka aku minta seluruh kesakitan-kesakitan umatku Engkau timpakan kepadaku pada saat ini. Jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, seukuran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang jelas di dalam ayat yang kedua, wan nasyitati nashta, mencabut nyawa para malaikat ini dengan lemah lembut, tetap merasakan sakit. Ada juga keterangan yang menyampaikan para alim ulama, para ahli thariqah, ahli zikir, para wali-walinya Allah, dicabut nyawa itu seperti mencelupkan benang ke dalam air kemudian dicabut, atau seperti mencelupkan, seperti menarik benang dari dalam terigu. Begitu mudahnya. Tapi tetap yang namanya kesakitan, jemaah yang dimuliakan Allah, itu akan terasa. Akan terasa. Di dalam kitab Darbil Mi'raj, di situ dikatakan bahwa seseorang ketika dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikatnya, yaitu seperti memasukkan duri ke dalam tenggorokan, kemudian dicabut sekeras-kerasnya. Seperti itu kesakitan dicabut nyawa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita yang hadir pada saat ini, yang kita tidak mengetahui bagaimana ruh diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari jasad kita, dan bagaimana keadaan kita. Kita tidak mau bagaimana ketika jasad ruhnya diambil dari diri kita, sementara kita dalam keadaan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Untuk orang-orang yang istiqomah saja di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang jelas-jelas dia anak seorang Nabi akhir zaman, Khatamul Anbiya, masih merasakan yang namanya dicabut nyawa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dua ayat ini Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwa dua malaikat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan bersama bala-bala dan tentaranya untuk mencabut ruh daripada setiap manusia, baik itu mencabutnya dengan lemah lembut melalui para malaikatnya, ataupun mencabutnya dengan sangat keras melalui para malaikatnya, ingin menunjukkan kepada kita supaya kita ini berhati-hati di dalam melaksanakan kehidupan kita, menghadapi kehidupan kita. Allah memberikan peringatan kepada kita di dunia ini, bagaimana kehidupan kita, bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sangat sebentar dan akan memasuki kehidupan yang sangat panjang, sangat lama, dan diawali dari dicabut ruhnya seorang hamba. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala katakan was-sabihati sabha, dan
malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan sangat cepat. Ibnu Mas'ud mengatakan, jemaah yang dimuliakan Allah, bahwa yang dimaksud adalah para malaikat-malaikatnya Allah. Kemudian Imam Ibnu Mujahid mengatakan bahwa maksud daripada ayat was-sabihati sabaha adalah malaikat-malaikat maut, yaitu malaikat-malaikat yang menyebabkan manusia mati di dunia ini turunnya begitu cepat. Turunnya begitu cepat ke dunia ini untuk mengambil daripada ruh-ruh manusia. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, di ayat yang keempat, was-sabiqati sabqa, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang. Maka Sayyidina Ali, Imam Abu Masrur, Abu Mujahid, Hasan al-Basri mengatakan bahwa makna yang dimaksud para malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, yaitu malaikat yang lebih beriman dan membenarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat la ya'sunallah, tidak pernah sekalipun sedikit pun dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada kewajiban diri kita, hukumnya wajib mengetahui malaikat-malaikat. 10 malaikat yang wajib diketahui oleh manusia. Artinya bahwa manusia ini wajib tahu. Kalau seandainya wajib, kemudian kita tidak hafal, kira-kira berdosa tidak, Pak? Berdosa, Pak. Karena hukumnya wajib. Malaikat Jibril, malaikat apa, Pak? Malaikat Munkar Nakir, Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, kemudian Malik, Ridwan. Nah, ini malaikat-malaikat ini wajib kita mengetahuinya. Dan kita wajib mengetahui tugas-tugas daripada malaikat ini. Pesuruh-pesuruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Nuzhatul Majalis, jemaah yang dimuliakan Allah, di situ dikatakan bagaimana malaikat Israil yang mencabut nyawa manusia, yang mempunyai banyak pesuruh-pesuruhnya, di antaranya yang tadi itu, yaitu malaikat yang disuruh untuk mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang disuruh untuk mencabut nyawa dengan lemah lembut. Pimpinannya adalah malaikat Israil alaihissalam. Maka dikatakan bahwa malaikat Israil ini, jemaah yang dimuliakan Allah, apabila melihat bumi yang sedang kita tempati pada saat ini, malaikat Israil melihat bumi, maka diibaratkan seperti manusia melihat bola sepak bola. Bola buat sepak bola. Kira-kira gede tidak malaikat Israil? Besar. Malaikat Israil yang mencabut nyawa manusia, ditugaskan untuk mencabut nyawa manusia, besar. Diibaratkan, diumpamakan seperti melihat bumi ini seperti melihat bola. Saking kecilnya bumi dan besarnya malaikat Israil. Begitu besar, jemaah yang dimuliakan Allah. Malaikat-malaikat yang wajib diketahui, yang 10 ini besar-besar, jemaah yang dimuliakan Allah. Begitu besar. Dan kalau seandainya kita mentafakuri diri kita yang sangat kecil ini, Masya Allah, tidak ada apa-apanya. Tidak usah dibandingkan dengan malaikat. Bandingkan dengan di sekitar kita saja, dengan pohon saja, masih besaran pohon. Masih besaran pohon. Dengan makhluk Allah yang ada di sekitaran kita saja, masih besaran pohon.
Bagaimana malaikatnya menciptakan langit? Allah menciptakan langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Sab'a samawat, 7 lapis langit diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan langit yang pertama, langit yang kedua lebih besar daripada langit yang pertama. Kemudian langit yang ketiga lebih besar daripada langit yang kedua, sampai langit yang ketujuh. Maka diumpamakan oleh para alim ulama yang mendapatkan keterangan dari hadis-hadis Nabi bahwa langit yang kedua apabila dibandingkan dengan langit yang pertama, langit yang pertama besarnya seperti bola pingpong, sementara langit yang kedua besarnya seperti lapangan sepak bola. Ini perumpamaan. Begitu juga langit yang kedua, langit yang ketiga, langit yang keempat. Besar jemaah yang dimuliakan Allah. Maka makhluk-makhluk penghuni langit ini besar-besar. Di antaranya adalah para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar yang jumlahnya tidak akan terhitung. Jumlah malaikat ini tidak akan terhitung. Begitu banyaknya. Setiap tetesan air hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi ini, maka di situ ada malaikat yang menjaganya, satu malaikat yang menjaganya. Berapa tetesan air hujan yang Allah turunkan ke muka bumi ini? Jadi kita ini enggak ada apa-apanya manusia itu. Apabila di dalam diri manusia ini tidak ada iman, tidak ada takwa. Tapi kalau dalam diri manusia ini ada iman yang sempurna, jemaah yang dimuliakan Allah, segede apapun malaikat tetap kalah dengan manusia. Tetap kalah dengan manusia. Segede apapun malaikat tetap kalah dengan manusia. Kalau malaikat dia taat kepada Allah, takwa kepada Allah, karena memang tidak dikasih nafsu. Malaikat ini yang sujud-sujud terus, yang ruku-ruku terus, malaikat taat, la ya'sunallah, bahasa Allah dalam Al-Quran, tidak pernah bermaksiat kepada Allah malaikat ini. Tapi bisa dikalahkan dengan satu manusia yang taat kepada Allah, yang imannya sempurna kepada Allah. Buktinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa mengalahkan seluruh derajatnya daripada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril saja, kepercayaan daripada baginda Nabi, sekaligus malaikat yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan firman-firman-Nya, baik kepada Nabi Muhammad ataupun kepada nabi-nabi sebelumnya. Bagaimana ketika Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj? Nabi Muhammad SAW ketika sampai Sidratul Muntaha, jemaah yang dimuliakan Allah, maka malaikat Jibril ini tidak sanggup untuk masuk ke Sidratul Muntaha, hanya menghantarkan Nabi Muhammad ke depan daripada Sidratul Muntaha. Ketika Nabi Muhammad mengatakan, wahai Jibril, kenapa kau tidak ikut bersamaku? Maka malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, aku tidak ada hak untuk masuk ke dalamnya, karena yang masuk ke dalam ini adalah manusia atau makhluk Allah yang telah Allah pilih, yaitu engkau. Maknanya apa, jemaah yang dimuliakan Allah? Sekelas malaikat Jibril saja, tidak Allah izinkan untuk masuk ke dalam tempat tersebut, yang mana tidak pernah dia bermaksiat kepada Allah. Tapi Nabi Muhammad SAW, seorang manusia, utusan Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk menyempurnakan agama daripada kehidupan manusia. Ketika diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan Nabi Muhammad, dikatakan dalam kitab Dardir Mi'raj, sandalnya Nabi Muhammad saja itu dibawa ke Sidratul Muntaha. Sandalnya saja.
Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari 4 ayat di surah An-Nazi'at kita banyak belajar dari 4 ayat ini. Yang pertama, bahwa manusia ini akan dihadapkan dengan 2 keadaan, kemudian dicabut oleh 2 malaikat. Ada yang mencabutnya dengan keras, ada yang mencabutnya dengan lemah lembut. Tapi selemah lembutnya dicabut nyawa, Nabi Muhammad pun masih merasakan sakit. Kemudian kita pun mengetahui bagaimana pesuruh-pesuruh Allah, malaikat-malaikatnya Allah yang begitu banyak, yang wajib kita ketahui hanya 10 saja. Ini pun merupakan peringatan buat diri kita, supaya kita pun tahu nama-nama malaikat itu, sehingga kewajiban-kewajiban kita dari segi keilmuan, terutama ilmu tauhid yang mewajibkan diri kita mengetahui malaikat, mengetahui para nabi, mengetahui kitab-kitabnya Allah, mengetahui yaitu bagaimana takdir-takdirnya Allah, mengetahui tentang kehidupan akhirat yang telah digambarkan, telah diceritakan oleh Rasulullah SAW, bagian daripada rukun imannya seorang hamba, kewajiban seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala selain daripada ibadah, selain daripada sholat. Semoga kajian singkat pada pagi hari ini bermanfaat buat kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.